Adik-adik perlu ketahui bahwa ketika saudara melakukan sidang skripsi, itu terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan penjebak yang sebenarnya para dosen penguji itu ingin mengetahui sebenarnya seberapa besar saudara menguasai skripsi yang sudah Anda tulis. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan pertanyaan penjebak yang biasanya ditanyakan oleh dosen-dosen penguji ketika mereka mensidang atau menguji saudara di dalam sidang skripsi gitu. Pada dasarnya, saya sudah pernah sharing terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul atau yang sering ditanyakan di dalam sidang skripsi. Namun, ada kalanya ketika di dalam proses sidang skripsi itu, ada dosen-dosen itu yang menanyakan sesuatu hal yang sebenarnya satu, saudara mungkin sudah jelaskan, kedua, itu sudah ada di dalam skripsi atau buku skripsi saudara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah saudara itu ingin mengetahui ya, apakah saudara itu bisa menjelaskan dengan baik atau menguasai skripsi yang Anda tulis. Nah, kali ini saya mau memulai dengan pertanyaan penjebak yang berkaitan dengan judul yang seringkali ketika ditanyakan oleh dosen penguji, mahasiswa itu blank, tidak tahu jawabannya seperti apa. Padahal itu adalah sudah ada di dalam, mungkin ada di dalam buku skripsinya. Nah, pertanyaan penjebaknya itu adalah, jadi mungkin ini dianggap sepele ya oleh para mahasiswa ataupun nanti yang menonton gitu. Tapi kenyataannya ketika di lapangan ya banyak yang mengalami kendala terkait dengan pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut adalah, coba saudara jelaskan kenapa saudara memilih judul tersebut. Nah, ini kebanyakan mahasiswa menjawabnya itu adalah, saya memilih judul ini karena judul ini itu belum dilakukan oleh orang lain. Itu adalah jawaban yang salah. Kenapa demikian? Karena yang namanya penelitian itu adalah sulit sekali kita mengungkapkan sebuah penelitian yang benar-benar baru, ya. Jadi, kalau saudara ditanya bahwa kenapa saudara memilih judul tersebut, cara jawabnya bukan karena saya memilih judul ini karena benar-benar baru. Ada yang menjawab semacam itu. Tetapi cara yang benar itu adalah kita harus mencari ya, atau paling gampangnya itu adalah membandingkan penelitian yang kamu jadikan sebagai referensi, ya, kemudian menjadi penelitianmu, sama penelitian-penelitian orang lain. Nah, dari mana? Nah, ini seringkali mahasiswa ini ya, blank di sini. Nah, sebenarnya saudara itu sudah menulisnya di situ ya. Saya nggak tahu kalau yang jurusan yang lain, tapi kalau di jurusan saya, karena kita sudah punya SOP ya penulisan, maka seringkali jawaban itu sebenarnya ditulis di dalam roadmap penelitian gitu ya. Roadmap penelitian, di mana di dalam roadmap penelitian itu ada satu tabel yang berisi tentang hasil-hasil penelitian orang lain yang sejenis. Sebenarnya jawabannya terletak di situ. Hanya saja cara penyampaiannya yang mungkin mahasiswa itu kurang pas gitu. Nah, di video ini saya akan memberitahu caranya seperti apa. Jadi, ketika saudara ditanya terkait dengan kenapa saudara memilih judul tersebut, maka cara jawabnya itu adalah seperti ini. Alasan saya memilih judul tersebut atau memilih judul ini karena berdasarkan hasil penelusuran saya di berbagai sumber referensi yang saya jadikan sebagai referensi di dalam penelitian saya menemukan beberapa kelemahan-kelemahan yang mereka lakukan. Dari penelitian A, itu terdapat kelemahan-kelemahan seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian bandingkan lagi dengan penelitian orang yang lain. Kemudian dari penelitian yang B, saya menemukan fenomena kelemahan terkait dengan apa yang mereka lakukan.
Itu. Kalau misalnya Anda mau menambahkan lagi, silakan. Nah, dari situ kemudian Anda tarik. Nah, berdasarkan dari permasalahan atau fenomena kelemahan yang saya temukan dari peneliti-peneliti sebelumnya, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang sejenis, tetapi dengan variabel yang berbeda. Dan hasil pembuktiannya sudah saya tampilkan di dalam di subbab atau di bab hasil dan pembahasan, dan juga saya sudah terangkan lebih jelas di bagian interpretasi data ataupun di kesimpulan. Nah, semacam itu. Jadi, inti dari kita untuk menjawab pertanyaan kenapa memilih alasan judul tersebut, alasannya seperti apa. Jadi kita paling gampangnya itu adalah kita membandingkan penelitian orang lain dengan penelitian orang lain, baru ditarik ke penelitian kita. Semacam itu. Itu adalah cara yang paling ini. Jadi teman adik-adik bisa mengcopy ya, bisa mengcopy apa yang saya sampaikan ini, dihafal gitu. Jadi nanti pada video-video berikutnya kita akan membahas setiap pertanyaan-pertanyaan yang seringkali diajukan, dan saya akan mencoba untuk bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Hanya saja pertanyaan-pertanyaan itu saya akan menjawabnya secara general, karena penonton saya juga kan itu secara general, tidak spesifik pada saya membuatnya untuk yang jurusan A, saya membuatnya untuk yang jurusan B, bukan ya, semacam itu. Nah, itu yang seringkali mahasiswa harus pahami ketika ditanyakan terkait dengan judul, maka cara menjawabnya yang paling mudah itu adalah harus membandingkan ya, membandingkan antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain, peneliti yang lain lagi, peneliti yang lain, kemudian Anda tarik ke penelitian saudara. Pasti muncul pertanyaan ini, bagaimana kita dapat mengetahui kelemahan dari penelitian tersebut? Gampang. Kita dapat mengetahui kelemahan dari penelitian tersebut adalah kalau kita sudah menemukan masing-masing temuan yang Anda jadikan referensi dari beberapa peneliti yang sejenis. Misalnya, peneliti A itu mengklaim bahwa hasilnya seperti ini. Peneliti yang kedua itu mengklaim bahwa hasilnya seperti ini. Kita berbicara penelitian yang sejenis ya. Penelitian yang ketiga itu mengklaim hasilnya seperti ini. Nah, ketika saudara sudah menemukan kelebihan atau temuan-temuan yang mereka lakukan, nah, Anda kan sudah bisa membandingkan, oh ternyata temuan yang paling baik itu adalah ini, temuan yang tidak baik itu, yang masih kurang itu seperti ini. Nah, yang masih kurang ini yang kemudian Anda tarik untuk Anda menjadikan sebuah judul tersebut ya, melakukan penelitian tersebut. Nah, bagaimana dengan kalau yang lebih bagus itu tadi? Nah, itu bisa Anda jadikan juga sebagai referensi, sebagai patokan bahwa apakah nanti penelitian saya jauh lebih baik dari yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Nah, semacam itu. Nah, itulah yang harus adik-adik pahami, bahwasanya di dalam sidang skripsi itu tidak monoton, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang saudara harus memang pahami ya. Jadi kalau di video saya sebelumnya, saya kan sudah pernah share terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum, yang sering kali. Jadi pertanyaan itu pasti akan selalu ditanyakan ya. Tetapi kalau saudara tidak mempelajarinya, ya tetap aja nanti akan berpengaruh terhadap penampilan Anda dalam menjelaskan apa yang Anda sampaikan di dalam penelitian tersebut. Nah, oleh karena itu penting buat adik-adik ya untuk memahami setiap pertanyaan, dan juga yang harus disadari bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen ya, penguji, itu ada pertanyaan-pertanyaan menjebak. Ya, itu dulu yang dicatat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Oleh karena itu, yang menjebak ya. Oleh karena itu, adik-adik itu harus siap dengan segala pertanyaan yang ada. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.